Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami bertemu dengan salah satu narasumber, seorang anak SMA yang akan menceritakan kisah sahabatnya yang meninggal dunia di saat tawuran, dan arwahnya katanya selalu mengikuti beliau. Dan si arwah tersebut seolah mau mengatakan sesuatu atau mau mengatakan rahasia. Dan tunggu pemirsa di ceritanya. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan narasumber bernama Dani. Nah pemirsa, inilah narasumbernya yang bernama Dani, yang mempunyai sahabat meninggal dunia saat tawuran. Dan katanya almarhum atau arwah tersebut selalu mengikuti atau mendatangi Dani. Halo Dan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 11. Berarti kelas 11 itu kelas 1 ya? Kelas 1 SMA pemirsa. Nah, saya mau berkata, katanya Dani mempunyai kisah tentang sahabatnya yang meninggal dunia saat tawuran, dan katanya arwah beliau itu selalu mendatangi Dani, betul? Betul. Awalnya saya dan Danu Jalan-jalan katanya. Jalan-jalan ke salah satu kota Dengan teman-teman mungkin teman-teman, ya? Naik motor atau naik mobil? Naik motor. Oh, jadi berboncengan. Kebetulan pemirsa, Dani ini dibonceng sama Danu yang mengalami peristiwa yang meninggal dunia karena diserang. Katanya diserang oleh geng motor yang lain ya? Ya. Tapi jangan disebutkan geng motor mana-mananya. Dan tiba-tiba saat mereka sedang nongkrong, katanya nangkring di salah satu pinggiran jalan dengan teman-temannya, termasuk Dani ini, tiba-tiba ada segerombolan geng motor. Ya. Kira-kira ada berapa motor yang menyerang itu? Ada sekitar 10 atau 15. Oh, jadi sekitar 15 motor berboncengan juga, dan katanya membawa perkakas atau alat-alat senjata tajam kayak gitu, kayak botol katanya. Ya, betul. Nah, awalnya katanya ada percekcokan atau apa tentang masalah cewek atau gimana awalnya mungkin ya. Ya. Jadi katanya pemirsa, salah satu geng motor tersebut ada masalah dengan temannya Dani ini yang bernama Danu. Katanya ada masalah tentang cewek, katanya entah apa, entah bagaimana awalnya. Dan tiba-tiba di situ ada keributannya. Ya. Dan itu kejadiannya malam hari. Dan anehnya katanya saat ada keributan tidak ada satu warga pun atau orang lewat yang ikut melerai atau menolong ya. Jadi seolah acuh. Nah pemirsa, jadi saat mereka beradu mulut antara salah satu geng motor dengan Danu, tidak ada satupun orang yang melerai ataupun yang lewat pun tidak, seolah acuh tak acuh. Dan akhirnya katanya setelah ada percecokan itu baku hantam begitu awalnya Danu sama orang itu. Orang yang punya masalah. Iya katanya. Jadi pemirsa, awalnya Danu baku hantam dengan salah satu geng motor tersebut, entah siapa namanya. Nah di situ otomatis Dani dan teman-teman yang lainnya juga emosi ya. Jadi ikut membantu, dan akhirnya terjadilah pemirsa kerusuhan atau tawuran dan baku hantam satu sama lain, sehingga mengakibatkan awalnya Danu sama botol itu katanya ya. Danu katanya dipukul kepala belakangnya sama botol ya. Nah jadi Danu sampai terkapar dan botolnya pun sampai pecah pemirsa, katanya Danu terkapar. Setelah Danu terkapar, teman-teman atau geng motor tersebut pun kabur entah kemana, dan akhirnya Dani dan teman-teman yang lain bingung melihat Danu terkapar bersimbah darah di di kepalanya ya. Lalu katanya salah satu teman Dani berusaha menghubungi salah satu polisi atau apa? Ya, polisi. Jadi menghubungi salah satu polisi, akhirnya polisi datang katanya, terus Danu dibawa katanya ke rumah sakit. Dan saat menuju ke rumah sakit, Danu menghembuskan napasnya pemirsa. Nah di situ Dani dan teman-temannya sangat terpukul sekali, sangat kecewa sekali dengan kejadian itu, dan sangat menyesal sekali. Apalagi Dani sebagai sahabat dekatnya ya. Namun saat Danu mengajak Dani jalan-jalan naik motor di malam itu, Dani tidak sempat menolak atau tidak bisa menolak karena takut Danu kecewa katanya. Nah pemirsa, jadi yang akan kami ceritakan adalah setelah meninggalnya sahabat Dani ini, Danu, 3 hari setelah kematiannya,
bahkan Dani diikuti dari arwah sosok Danu begitu ya. Ya, Mungkin jin korin atau mungkin apa namanya yang intinya arwah Danu itu sering mendatangi Dani katanya sambil menangis. 3 hari setelah kematian sahabat saya itu, Jadi katanya arwahnya ya. ya Terus datangnya seperti apa datang ke rumah kamu? datangnya ya suara menangis, Oh, ada suara tangisan terus. terus kayak minta tolong. Oh, jadi pemirsa arwahnya Danu itu atau jin korinnya Danu itu menangis mendatangi Dani seperti akan menyampaikan sesuatu atau minta tolong kepada Dani tersebut. Dan saya sangat ketakutan sekali mendengar suara tersebut. Tangisan dari Tangisan itu dari- jelas suara Danu itu. Ya, jelas. Jadi pemirsa suara itu benar-benar suara Danu. Jadi Dani ini sangat ketakutan sekali dan saat Dani ketakutan katanya suara tangisan itu pun menghilang. Ya, menghilang. Nah pemirsa, jadi kedatangan arwahnya Danu itu bukan cuma satu kali, bahkan malam-malam berikutnya sampai datang sekitar 5 hari sampai ke hari ketujuhnya. Jadi benar arwahnya Danu datang sampai hari ketujuh meninggal. Ya, benar. Oh, jadi pemirsa Danu itu terus sampai hari ketujuh meninggal. Nah pemirsa, katanya di malam ketujuh, karena setiap malam mendengar suara Danu menangis, jadi Dani pun mulai merasa iba karena suara sahabatnya. Dan di malam ketujuh itu Dani mencoba keluar untuk melihat kejelasan dari suara yang menangis itu. Dan benar katanya saat Dani memberanikan diri keluar, itu benar arwahnya atau wujudnya dari Danu temannya. Ya, benar. Nah pemirsa, katanya arwahnya Danu itu menampakkan dirinya sambil menangis, tapi katanya memakai baju yang dipakai saat tawuran itu ya. Ya, pakai baju seragam. Iya, dengan katanya berlumuran darah begitu pemirsa. Dan lalu Dani katanya dari dari arah pintu mencoba memberanikan diri kepada arwah tersebut. Kenapa Danu? Jadi Dani berkata begitu, lalu Danu katanya minta tolong sama Dani. Jadi arwah Danu itu minta tolong. Oh, minta tolong sama Dani. Ya, Nah terus arwahnya Danu itu minta tolong apa sama Dani? minta tolong mencarikan giginya yang copot. Oh, jadi pemirsa mungkin waktu baku hantam atau waktu perkelahian itu gigi Danu ada yang copot, dan katanya arwahnya atau jin korinnya Danu itu minta kepada Dani minta tolong untuk mencarikan giginya yang copot. Mungkin copotnya di tempat kejadian keributan itu ya. Nah di situ Dani pun mengiyakan kepada Danu, dan akhirnya katanya arwahnya Danu yang tadinya seperti sedih, seperti menangis dan menyeramkan, tiba-tiba arwahnya atau jin korinnya Danu itu tersenyum kepada Dani, dan tiba-tiba si wujud penampakan dari Danu itu berubah seperti asap katanya, dan lama-lama bentuk asap itu pun menghilang. Beberapa hari kemudian, lalu kami dan teman-teman Merencanakan. untuk merencanakan. Nah pemirsa, jadi Dani ini dan teman-temannya kembali sepakat merencanakan untuk datang ke lokasi di mana Danu terbunuh ya. Ya, Lalu langsung berangkat ke sana. langsung berangkat. Oh, jadi mereka pun langsung berangkat mencari gigi yang diamanatkan oleh Danu ya. Ya. Setelah di lokasi, kami pun mencari gigi tersebut Dengan teman-teman. Jadi pemirsa, Dani dan teman-temannya pun setelah sampai ke lokasi langsung mencari gigi yang diamanatkan oleh Danu sahabatnya itu, dan katanya alhamdulillah ketemu ya. Ya, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu, itu mukjizat karena gigi itu sangat kecil, apalagi di jalanan sangat sulit untuk dicari, namun itu berkat mungkin pertolongan Tuhan juga. Jadi giginya Danu itu akhirnya ditemukan. Lalu dibawa sama siapa dibawanya? Lalu dibawa sama teman aku, dan aku sangat takut membawanya. Oh, jadi Dani tidak berani membawanya, jadi menyuruh temannya untuk membawa gigi tersebut. Lalu setelah itu gigi
gigi tersebut dimakamkan di dekat makam Danu. Oh, jadi pemirsa, setelah itu giginya dibawa dan dikuburkan katanya di dekat makam Danu sendiri, dan Dani katanya sempat berkata sebelum menguburkan, jadi istilahnya Dani ini dan teman-temannya mengatakan, berkata dulu, "Danu, ini gigi kamu yang kamu cari, semoga kamu tenang di sana," begitu ya? Ya begitu. Nah, jadi setelah kejadian itu alhamdulillah tidak ada lagi kejadian atau tidak ada lagi penampakan Danu, dan mungkin Danu sudah tenang karena giginya pun sudah ikut terbawa dikubur pemirsa. Jadi begitulah pemirsa. Makanya kalau orang tua katanya kalau motong kuku jangan dibuang sembarangan, rambut harus dikubur katanya, memang begitu, karena nanti katanya si arwah tersebut akan mencari sebagian dari tubuh kita, baik itu kuku ataupun rambut yang yang hilang. Jadi harus benar-benar terkumpul biar nanti roh mencari si barang yang tersisa itu atau tertinggal itu mudah. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Dani tentang seorang sahabatnya yang bernama Danu yang meninggal dunia dengan tragis karena terbunuh saat terjadi tawuran. Nah begitulah, dan makasih ya atas informasinya. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya jangan pernah lagi ikut atau yang namanya ikut-ikutan tawuran ya, karena memang tawuran itu sangat tidak baik. Bukan tradisi bangsa kita, anak-anak kita. Jadi tawuran hanya akan mencelakakan jiwa kita sendiri. Makasih ya Dan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Dani tentang sahabatnya yang meninggal dunia tragis, dibunuh atau terbunuh saat melakukan tawuran dengan teman-teman yang lainnya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga itu menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga para anak muda atau anak-anak sekolah untuk tidak melakukan tawuran, karena tawuran itu sangat merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan yang lain. Sampai di sini dulu pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang ayo Dan kesana lagi, jalan-jalan lagi. Karena selain Dani juga pemirsa, kami juga ada narasumber lain yang akan menceritakannya tentang kisah yang dialaminya.